tambahan aja. Kita juga mau promo. Jadi saya setuju dengan apa namanya statementnya Pak Suci. Penting banget kita tahu bibit-bibit bobot. Nah, tapi kan zaman dulu kita kalau nyari informasi tentang bibit-bibit bobot kan cukup manual ya. Ya, Nah, saya lalu ngerasain juga tuh. oh gitu ya Mas ya. Saya ngerasain Dulu juga tuh. sempat diintrogasi nggak sama mertua? Ibaratnya bener tuh Mas. Zaman dulu nih, saya kalau misalkan ketemu pasangan hidup, ya Eh, kan kita harus datang ke rumahnya, kita harus ya, kenal sama teman-temannya betul, gitu ya. Tapi betul. kalau zaman zaman sekarang lumayan gampang, kita tinggal lihat Iya, aja medsosnya. Medsosnya betul. macem-macem kan nih. Nah, Mas, dia komentarnya bagaimana, ya kan? Nah, nah itu Arahnya yang kemana gitu ya? terjadi sekarang ini. Nah, karena sudah ada perkembangan zaman, nah jadi sekarang ini kita bisa ngelihat segala macam informasi ya dari BKFS gitu. Ya, Nah, ya. apa yang mau kita contohin dulu nih, Mas Suci? Boleh. Itu nomor satu itu apa itu, Mas? Kok XM ya? Nomor satu XM peringkat Ah, WKFX. Nah, jadi gini di ah, sini kan ini adalah gimana peringkat ini? WKF. Ini peringkat terpopuler di WKFX Indonesia ya, tapi ini Mas ya. Mm-mm. Di Indonesia itu pertama adalah XM. Ini artinya broker yang paling banyak dicari informasinya. Hmm. Jadi peminat-peminat di Indonesia nih yang ingin tahu informasi tentang XM itu paling banyak XM, kedua Rakuten, ketiga SC Market. Nah ini yang luar biasa nih. Jarang-jarang ada trader tertarik dengan broker lokal. Nah ini Hmm. suatu informasi yang cukup bagus juga ya, karena broker lokal udah mulai dilirik ya. Nah, Mm-mm. dua ini. Nah, ini sekalian juga kita mau kenalin ya mungkin untuk user WikiFX udah tahu lah ya WikiFX seperti apa cara pakai ya, tapi di sini Mas Uci sama saya akan uh, apa Lisensi namanya ya? menginformasikan gimana sih cara kita cari informasi A, B, C, dan D. Mungkin Ah, ada yang bingung. Nah, pertama sip. standar lah ya. Ya, Kita masukin dulu, ketik aja namanya broker yang mau kita cari. Nah, oke. ini kebetulan salah satu yang mau saya pakai adalah XM karena memang Mm-mm. bagus. Bukan berarti Pak Suci orang SM saya pakai XM, tapi memang memang ini salah satu broker yang bisa saya pakai untuk sebagai contoh. Karena segala informasi yang kita butuhkan, yang kita perlu tahu semua ada. Gitu. Nah, Hmm. ini adalah halaman pertamanya XM. Nah, sekarang kalau misalkan bibit, apa sih Mas yang harus kita tahu dulu? Izinnya ya, Lisensi ya. lisensinya, betul. Oke, dari SM kita bisa tahu nih, SM itu regulasinya ada apa? Oh, SM banyak ya, Mas ya? Banyak, banyak, betul. Ada dari ASIC, ada dari SAISEC, ada FSC, FSA, DFSA. Ini ibaratnya ini ya, kawan-kawan. Kita dapat jodoh, dapat cewek ya, gelar pendidikannya banyak banget nih. Wah, ini lulusan Harvard, lulusan Satu, S2, ini S3, PhD, betul. kurang apa lagi Kalau coba? kalau Kurang tadi apa skor lagi? skor skor 9 apa itu Mas? Maksimumnya berapa Mas? Nah, jadi kita pakai barometer 1 sampai 10. 1 sampai Oh, oke. 10. Nah, XM ini kebetulan punya skor Nah, 9. Nah, nilai yang kita pakai itu adalah barometernya satu wait, satu adalah kelihatan nggak ya? Oh, saya gini coba. Kelihatan ya, dulu gede banget. Bentar ya. Oh, hilang. enggak kelihatan. Nah, ini. Pertama adalah lisensi. Dari segi lisensi kita itu akan Hmm, nilai poinnya juga dari 1 sampai 9. Sorry, 1 sampai 10. oke. Nanti lisensinya kita kita beli skor, terus dari bisnisnya artinya tuh perkembangan bisnisnya gimana, transaksi per hari bagaimana, terus transaksi itu artinya uang keluar masuk. Hmm, Kurang lebih kita bisa melihat
dari poin bisnis ini, broker ini sehat atau Ya, enggak betul, perputaran betul. uangnya. Kurang lebih begitu. Lalu ada manajemen resiko. Manajemen resiko itu artinya broker ini punya usaha apa sih, punya effort apa untuk uh, mengcover atau membuat para nasabahnya merasa aman dan nyaman. Hmm. Nah, ini kita lihat juga dia punya apa aja untuk membuat para nasabahnya aman. Nah, ketiga, kita juga scoring dari indeks perangkat lunaknya, MT4, MT5-nya. Hmm. Nanti ini kita bahas nih, Mas. Ya, monggo, Eh, monggo. Kemampuan dari MT4, MT5-nya itu seperti apa. Nah, yang terakhir tuh ada indeks dari regulasinya. Regulasinya tuh walaupun punya lisensi, tapi regulasinya dari mana aja. Ya, ya. Artinya kan kita harus tahu juga ya, walaupun beregulasi, Betul, walaupun punya betul. lisensi, tapi regulasinya gimana nih, gitu Ya, kan. ya, ya. Nah, dari semua hal itu, akhirnya kita rangkum sampai keluar skornya. Angkanya ya. Dan skornya adalah 9,1. Nah, tadi kita lihat ya, lisensinya 9, regulasi 9, indeks perangkat lunaknya 9. Oh, bagus ya, 99 ya. Hmm. Performanya berarti oke ya. Ini kalau mahasiswa itu summa cum laude ya. Wah. Summa, bukan hanya cum laude, tapi maxima cum laude. Nah, ini kita bisa lihat juga nih Mas di sini. Ini indeks Ya. aktifnya. Artinya garis warna kuning ini industrinya, industri. Nah, Hmm. warna birunya ini XM. Nah, artinya Hmm. indeks aktifnya aja XM Di di atas atasnya rata-rata ya. Ya, dari rata-rata industri. ya, Ya, artinya kan sehat-sehat banget ya ya. bisnisnya. Gitu. Nah, kira-kira seperti inilah. Indeks opini globalnya seperti apa? Tolak ukurnya triple E, oh bagus XM. Guys. Nah, di sini kalau kita mau cari bibitnya dulu ya, berarti kan nanti kita harus Ya, kenal dulu ya Mas ya. ya. Nah, ini kita bisa tahu ini adalah SM berasal dari negara mana, sudah beroperasi berapa lama. Nah, lalu ini kita bisa lihat situs webnya. Hmm. Sorry, situs webnya ini. Nah, biasanya kan artinya gini, kita kalau mau cari jodoh kan kita harus tahu dulu rumahnya di mana ya, Mas. Ya, betul. Ini cewek kita orang Siprus rupanya ya. Nah, ini fitur kita ngelihat rumahnya dia. Rumahnya itu artinya Ah, ya, eh, website websitenya mereka perkembangannya gimana. Nah, ini kita bisa ya, lihat nih Mas, kayak contohnya. Ini ya, adalah tahun 2022 bulan 9 nih. ya. Nah, tahun 2022 website seperti ini tampilannya. Lalu bulan 8 seperti apa? Bulan Diupdate 9 terus itu ya. betul. Nah, ini salah satunya. Lalu Ya. ada apa lagi? Ini Nah, lebih ini lebih komplit ini bibitnya ya. bibit artinya Nah, kita mau cari bibitnya si broker, nah udah tinggal pakai ini aja deh. Nah, ya, ini betul, kayak betul. gini nih Mas. Kalau dulu kan tadi kita cerita ya, kita kan Iya, ya. lihat about, kita About, kita copy nomornya, kita iya, tempel di websitenya gitu kan. iya, Manual banget. ya. Nah, kalau di ini kita misalkan mau lihat regulasi asiknya, kita tinggal Mm-mm. klik. Ini adalah informasi dasarnya nih, status Oh, terkininya sedang regulasi. Nah, ini tuh ya. kadang-kadang itu statusnya itu ada yang pendaftaran biasa. Artinya Oh, sedang dia mendaftar. baru mendaftar doang sebetulnya, belum Ah, diregulasi. baru Gitu. ngirim baru ngirim apa proposal gitu ya. Tuh, baru mendaftar tapi belum di approval, belum diregulasi. Nah, Ya, ini kan ya, ya, ya. statusnya sedang Sedang diregulasi. berarti sudah punya Sudah. lisensinya ya. Nomor lisensinya adalah sekian, ada. Nah, ini juga nih, tipe lisensinya adalah market maker, pembuat pasar. Mm-mm. Ibaratnya tuh kalau di kampus, artinya apa ya, Mas? Dia tuh adalah pembuat kurikulum, ibaratnya gitu ya. Ya, ya, apa ya? Trendsetternya ya. Kalau Betul.
Jadi apapun yang dia lakukan orang lain akan meniru biasanya. Ini juga penting. Email lembaganya apa, kredit Nah, poin dan segala macam. Nah, ini yang paling seru. Kita udah nggak perlu kayak pakai zaman dulu. Ini kan ada iya, lampiran. iya. Oh, Ini sampai kalau segitunya ya. kalau diklik, Mas, langsung keluar tangkapan layar dari website si regulatornya. Jadi Oh, kita udah nggak perlu ke regulatornya lagi. ya, Udah ya, ngeliat aja di sini. Oh iya bener nih ada nih. Jadi kita nggak perlu ya, ya. capek-capek nyari lagi. Jadi kalau nomornya abal-abal, nggak akan Bisa. muncul, ya Nah, kan? jadi artinya kita sudah melakukan pengecekan, lalu kita tangkap layarnya, kita taruh sebagai lampirannya. Jadi artinya eh, udah ngebantu user, nggak perlu nyari-nyari lagi, nggak perlu repot. Udah Iya, kita iya, cari, iya, udah iya, kita iya. cekin. Gitu. Iya. Udah langsung kita lihat ini yang FSN-nya ada semua jelas Iya, gitu iya, kan. Nah ini pertama adalah bibitnya itu adalah lisensi iya, ya mas. Ini harus kita iya. cari ya. Nah ini Ya, lisensi tadi, alamat rumahnya, segala macam lengkap banget ini ya. bener. Jadi Ini kalau orang zaman dulu ibarat ini primbonnya Mas ya. bener, primbonnya, Ini primbonnya ini. Cari primbonnya. satu kelahiran, satu wage, sifatnya apa ya ini. Ibaratnya sampai kalau jodoh ya sampai nomor sepatunya aja kita udah tahu Iya, betul, betul. sepatunya berapa Iya. gitu. Nah, ini salah Hobinya satu apa? BBT. Bener. Nah ini bibit ya. Ya, 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 ya. Lalu, nah kan kalau kita nyari bibit itu pasti salah satunya kita harus tahu eh, rumahnya ya mas, rumah Iya, asli. Nah ya. ini bisa kita lihat di sini juga nih Kampung mas. halamannya ya. Rumahnya kan kita kan kalau deketin cewek, rumahnya di mana? Di sini. Bener nggak sih rumahnya di situ? Hah, Nah, kita datengin mas, kita bantuin. jadi teman-teman ini jangan lupa ya kalau eh, mau mencari informasi, broker sangat sedetail ini di WikiFX. Bahkan kita datengin juga. Nah ini kenapa kita datengin? Karena kan kayak kemarin sempat kita bahas tuh mas ya. Mm-mm. Masa iya broker bisnisnya miliaran, bisnisnya banyak duitnya, kantornya ruko kan nggak mungkin gitu ya. Oh iya, itu ada loh Kalau Mas, kejadian itu Mas. kan nggak make sense gitu ya kantor Ya, bisnis segini tapi malah kantornya di ruko. Berarti kan eh, lingkungan bisnisnya nggak nggak mendukung sudah. betul kalau. Nah ini kita datengin, nah, kita bisa lihat nih mas kantornya ini kantornya XM bagus loh guys. Oh, Mas Suci udah pernah ke XM? oh, belum Mas, belum, belum, belum. Wah Jadi ini, kalau ada orang-orang XM mohon diajak Mas Suci. ya boleh, boleh, boleh. Keren ya, Pengen sih, keren loh. keren, keren. Betul. Saya aja baru lihat. Wah, kantor Excel bagus ya. Oh, nah Itu yang hanya di Cyprus atau di banyak negara Mas? ini adalah kantor bukan kantor cabang, tapi adalah Oh, kantor pusatnya ya. kantor yang didaftarkan di lisensi. Oh, I see. Kantor yang didaftarkan lisensi. Tapi kalau untuk lokal, misalkan di Indonesia nih ya, kita kan pakai Heeh, ininya Indonesia. Nah, heeh. ada informasi email resminya, Twitternya. Nah, ini kan Hmm. adalah Indonesia Support ya. Ya, 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 Tapi kantor yang kita datengin adalah kantor sesuai dengan alamat di lisensi. ya. Jadi Gitu. abal-abal atau enggak gitu ya. Bener. Tapi kan ya kita nggak bisa pungkiri juga Ya, ya, ada beberapa broker yang mereka punya kantor perwakilan di beberapa negara gitu kan. ya, ya. Nah kalau itu sih lokal Ini sih. ini gila ini Mas. Ini seperti kalau kita mau cari jodoh ya untuk anak saya, lalu saya nyewa detektif ini Mas. Iya, oh iya bener ya, bener, Difotoin rumahnya, bener, pagar-pagarnya difotoin. Ini kayak naga mau dapat cacing tadi ya. bener. Jangan sampai salah. Nah ini di, Iya, sedetail nah ini ya.
ini adalah kesimpulan dari tim survei kita. Nah, misalkan gitu Mm-mm. kan. Oke, ruang lingkup bisnisnya bagus, kantornya memang ada dan sesuai dengan skala bisnisnya mereka. Nah, Hmm. kita bisa lihat di Jadi sini. secara profesional sudah tidak diragukan lagi ya kan? Betul. Nah, lalu dari bibit apa lagi, Mas? Kita udah tahu nih. Lalu Lisensi. dari bibit, wah ini sudah sangat banyak ini. Seperti tadi ya, apa ya, kontak person semua sudah. Reputasi mungkin ada nggak Mas? Reputasi XM, apakah persoalan atau apa, pernah ada laporan itu? Oke, itu biasanya adalah laporan keluhan lah ya. Itu Ya, keluhan. itu memang kita terima keluhan, tapi Ah, SM nggak ada keluhan di kita, ah, nggak ada keluhan. Jadi biasanya keluhan ada nongolnya di sini nih Mas. oke. Eh, coba coba saya kasih contoh ya. Misalkan lah, udah kita pakai broker yang udah jelas paling banyak dikeluhin aja deh, Oh biar gitu nggak ya. biar biar nggak biar kita nggak dibilang ah jelek-jelekin ini. Kalau ini kan kita udah tahu lagi Ya, gimana. ya, Nah, ini biasanya keluar di sini nanti keluhan nih, di paling sorry. Nah, ini ada namanya paparan. ya, ya, ya. Kalau memang ada, itu nanti keluar di sini. Jadi kita Oh, kita bisa tahu ada keluhan apa aja gitu kan. Nah, tapi khusus XM ya, ya. Ini tadi nilainya berapa ini Mas? Yang barusan ini? 1,44. Oh, terus ada tulisan tidak itu ya. Berarti Ya, not recommend, not tidak recommend gitu ya. tidak kita jadi untuk beberapa broker yang skornya jelek itu Mm-mm. pasti akan kita stempel tidak, Mm-mm. artinya untuk menghindar, dan kita kasih beberapa warning. Hmm. Warningnya itu tidak ada, misalkan ini tidak ada informasi peraturan karena dia Ya, tidak ada ya, ya, ya. lisensi, nah kita kasih warning lisensi. Jadi bukan bukan sekedar dilepaskan kepada penilaian masing-masing calon trader, tetapi rekomen jangan gitu ya Mas ya. Betul, jadi kita ngasih rekomendasi, nah Ya, tapi ya. tetap eh, Kembali nantinya. kembali ke Heeh. para nasabah itu gimana. Nah ini kita kalau itu bibit apa lagi ya? Rumah kita Bibit udah tahu. sudah sangat detail, sudah kayak detektif tadi ini. Bebet bisa nggak dicari di sini? Ah, bebet itu apa yang Seperti perlu kita tadi cari? modernitas kayak MT4-nya tadi Mas, update Oke, kecepatan apa platformnya segala macam, mendukung nggak untuk trader yang baik gitu? ini ada namanya itu perangkat lunak terkait. Ya, Ini kita bisa lihat di XN ini dia pakai MT4 ya, pakai ya, MT5 juga, juga ya. ada platform sendiri berarti Mas ya? Punya platform Oh, sendiri XM ya? saya terus terang malah nggak update Mas. Nah, Nggak dia ada update. nih, ada platform mandirinya buatan Ah, XM. Sistemnya sih yang ada di kita Android ya. ya, jadi kayak trading station gitu ya Mas ya. Trading Station Ah, punyanya si SM. Nah, SM. ini kita bisa tahu nih, kayak tadi kan disinggung juga tuh sama Suci, dia Ya, pakai ya. MT5-nya MT5 yang kapan gitu kan. Update Nah, nggak gitu ya. nah ini MT4-nya diperbarui pada bulan Juli tahun 2021. Hmm. MT5-nya juga bulan Juli. Mm-mm. Nah, tapi Update sistem terakhir memang. dapat update terakhirnya ya. Oh, update terakhir MT5 Iya, ya. iya. Kan Oh, biasanya berarti terus kita mesti apa namanya, kayak bukan reinstall tapi kayak ada apa ya? Ya seperti kalau kalau Windows kita perlu di-upgrade gitu loh, Mas. MT4 penambah juga ya, betul. Penambahan fitur dan segala penyempurnaan yang ya, lain gitu ya. ya, betul. Nah, tapi untuk platform mandirinya ini baru diupdate ini bulan Juni kemarin nih. Oh, baru ya. Baru diupdate gitu. Nah, ini kita bisa tahu juga nih akun yang disediain itu ada apa aja sih? Oh, Oh, ini ada mikro akun. Mikro ya. akun leverage-nya berapa, setoran minimumnya berapa. Oh, ini kita jadi bisa tahu nih Mas. Kalau kita mau
ke XM, XM Heeh. tuh punya produknya apa aja Ya, ya. Akun gitu. standar, mikro, ultra low Heeh. begitu ya. Nah ini standarnya, posisi minimum 0,01, ada ultra low spread Ya. standarnya juga ada, oh ada stock Minimum accountnya dope, juga. minimum depositnya berapa? 15. $5 malah di sini Oh, ultra lima low, dolar. Wih, ultra orang 5 dolar low. sudah bisa trading ya. Iya, Keren ya. nggak kayak kita zaman dulu ya. Saya pertama trading dulu 10.000, Mas. Ah, iya, benar, benar. Itu gede banget zaman dulu. Benar, Itu benar. waduh, jangan diingat-ingat lah, sakit hati. Nah, ini untuk perangkat lunak ya. Performanya itu oh ini adalah di sini nih. Kita coba klik dulu. Nah, kita bisa tahu juga nih Mas, akun MT4 MT5-nya itu ada apa aja servernya. Nah, Oh, kalau di sini kita berapa bisa lihat. banyak server Betul. Nah, ini kan seharusnya ya? si server-server ini itu harus terdaftar, Ya, ya, harus terdaftar. Nggak bisa sembarangan mereka bikin terus nggak didaftarkan ke ya, lisensi. ya, ya. Nah, ini adalah akun yang sudah kita cek dan terdaftar. Kayak misalkan ada akun namanya SM Global Demo 2. Dia Ya. lokasi servernya di Jerman. Nah, Oh, ini lalu di Jerman ya. lalu ada yang demo 4-nya itu di Kerajaan Inggris di UK, United Kingdom. Oh, Lalu ada demonya itu di Jerman juga. Nah, ini realnya ada di UK. Real 2-nya di Jepang. Real 3-nya di Belgia. Nah, ini kan yang biasanya kalau kita daftar, eh, ya, ya, ya. Kita dapat server yang mana gitu ya kan? kita dialihin ke Hmm. server yang mana? Bapak dari mana? Dari Indonesia. Oke, Bapak pakai servernya nanti ini, gitu kan ya. Ya, yang terdekat misalkan ya. Nah, ini SM punya sampai Banyak empat sekali. puluh 47 server. Wow. Artinya di mana-mana ada nih. Oh, di mana-mana artinya ada nih server XM. Nah, kurang legit apa lagi sih ya? Ya, ya. Bener Jadi sih. itu juga mempengaruhi kecepatan ya pasti ya. Iya bener. Itu kan kalau kita pakai server yang agak jauh, ya Ya, kan semacam bayangan saya server itu semacam kalau kita handphone kayak pemancarnya ada di mana gitu ya. betul betul betul. Nah, ini kita bisa tahu nih. Nah, ini yang status ini yang paling penting nih. MT4, MT5 adalah label utama. Akhirnya mereka punya server sendiri. Kan ada yang namanya white label ya, label putih. Ya, ha, ha, ha. Label putih itu kalau mau kita jelas sekilas itu adalah broker, bukan berarti jelek, Ha, broker ha, ha. tapi masih menggunakan server broker lain. Oh, Gitu. Mereka belum punya broker sendiri. ha, Ya ha. biasanya itu broker-broker yang baru ngerintis Baru ya. masih agak kecil gitu ya. Mereka biasanya masih numpang ke Ya, ya. server broker lain dibandingkan mereka udah mulai untuk investasi di server, biasanya mereka numpang dulu. Nah itu adalah nah ini ada namanya tinjauan perusahaan. Nah ini adalah informasi lengkap dari si broker. Jadi kita bisa tahu segala informasinya dari nomor telepon perusahaannya, terus Twitter officialnya kan Hmm. suka ada yang bikin palsu-palsuan tuh ya mas ya, Oh iya, banyak Mas. banyak kan ya. Ya, ya. Nah terus Facebook Officialnya juga ada ya. officialnya, betul, Instagramnya. Nah ini kita data semua, YouTube-nya pun ada. Iya, iya. Kalau tapi kalau live streamingnya Mas Suci itu di website ya, bukan di YouTube ya, Ya, lewat lewat website ya. website. Nah ini situs perusahaannya itu semua. Nah semua kita data, ada yang di ID, ada xmglobalsite.id, ada global xmbrokerdirect.id, xmdirect.id. Nah pokoknya semua kita data alamat perusahaannya. Nah ini kalau misalkan itu kita tinggal klik aja nih mas, tinggal klik udah langsung masuk. Wow. Jadi nggak perlu
nggak perlu nyari-nyari manual, Ya, ya, ya. tinggal klik-klik aja. Nah, kalau saya suka banget sama apa namanya area pameran. Nah, dari sini nih kita bisa tahu nih, ini broker ramenya di Mhm. mana, Oh, oke, penyebaran bisnisnya gimana. oke, Kalau oke. di sini tuh dia Thailand ternyata rame banget ya, XM. Oh iya, Ya, Thailand rame. nomor satu sebetulnya. Lalu ada Filipina, ada Kolombia, ada Mesir, Egypt gitu. Nah, ini saya paling suka setidaknya dari sini tuh saya bisa Ya, ngelihat, kita tahu lah Thailand salah satu apa ya, negara trading ya, betul. teraktif ya, Ya, betul. teraktif Thailand. Nah, jadi kita tahu nih, oh kalau orang-orang Thailand aja pakai broker A, Ya. ya biasanya bagus biasanya. Indonesia nomor berapa itu, Mas? Indonesia nggak masuk 10 besar. Oh, Indonesia iya. nggak masuk 10 besar. Padahal Nah, perasaan saya Indonesia itu tradernya juga banyak banyak. sekali. Ya, Nah, sehingga banyak sekali broker berlomba-lomba masuk ke sini, betul. berlomba-lomba dan ada fasilitas bahasa Indonesianya biasanya ya. Iya, betul. Banyak mulai broker websitenya itu menyediakan bahasa Indonesia ya. Ya, ya, Nah, tapi yang perlu kita ingat juga satu, Mas. Indonesia itu termasuk market potensial, tapi komunitas tradingnya masih kalah jumlahnya dengan negara lain. iya, betul, Oh, oh. betul. Ibaratnya Ya kita di tuh sini kan masih di sini masih banyak kontroversi kan Mas ya masalahnya. betul. Ibaratnya kalau di Thailand kan dari 10 orang yang kita survei, enamnya itu Trader, trading. iya. Lah, kalau kita kan dari 10 orang yang kita survei, mungkin cuma ada satu yang trading, ibaratnya gitu. Kalau di sini Mas, saya pengalaman begini. Kalau ditanya orang saya bingung jawab. Bapak kerja apa? Bingung saya Mas. Pernah suatu ketika saya jawab, Bapak kerja apa? Oh saya trading. Oh trading apa? Trading beras, trading apa? Saya ngomong akhirnya saya trading forex. Saya langsung diceramai Mas. Hati-hati Wah, Mas, anu Mas, aduh, 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 ya saya ya terima kasih, terima kasih. nah itu yang ya karena memang dunia ini masih masih awam lah ya, masih Ya, ya. bukan perlu suatu hal yang perlu perlu pendidikan lagi gitu ya masyarakat betul, kita ya, masih perlu perlu edukasi. disosialisasikan lagi lah. Ya mungkin gara-gara saya nggak menyalahkan masyarakat ya, mungkin ya gara-gara dulu nggak bisa memilih broker yang baik, banyak dikadali broker-broker yang jelek seperti kasus-kasus kemarin. Itu kan salah satunya juga ada peran broker ya kan, Betul, betul, ya kan, yang penipuan-penipuan yang apa, pakai apalah, nyet lah, pakai apalah, itu kan istilahnya brokernya bisa dikutak-kutik harganya sehingga bisa diatur, keluarin keluarin signal profit, betul, betul lalu banget. lalu hilang. Betul. Nah, ini kita bisa untuk bibit. Nah, ini kita bisa ngeliat ini juga nih, Mas. Ini adalah benchmarkingnya dari apa namanya eh, MT4, XM. MT5, MT4, Oh, MT5 ya. Nah, oke. ini kan kalau kita lihat nih benchmarknya kecepatan transaksi rata-rata milisecond ya, Ah, ah, ah. 402 milisecond. Artinya poinnya kita kasih termasuk kategori poinnya bagus, good. Nah, kecepatan transaksinya perfect banget karena cuma 6 milisecond. Oh, Kecepatan pembukaan posisi 7 milisecond. Artinya kita klik delay-nya se- cuma 7 milisecond doang. sebentar Mas. Bayangkan 7 milisecond itu ya apa ya? Gimana? Iya, nggak kerasa sebetulnya. Iya. Nggak kerasa. Tapi kan uniknya gini, di trading, kalau kita telat sedetik, delay sedetik aja, kehilangan momen ya kan, Iya, kehilangan harga. betul. Apalagi pas jam-jam volatilitas tinggi ya. Betul. Nah, makanya tolak ukur kita itu milisecond, bukan second Hmm. lagi. Karena kalau udah second, ya itu udah jelek berarti. Sudah lemot gitu ya. Betul. Itu juga perfect. Nah, kecepatan pembukaan paling lambat 1900. Nah, ini pernah nih kejadian di Hmm.
1985 milisecond, artinya 1,9 detik. Tapi biasanya kalau kayak gini-gini sih, entah mungkin misalkan lagi Kasus-kasus khusus itu ya. ya server gitu sih, Ya, pasti ya, semua broker pasti ngalamin sih ya. ya. Semua broker pasti ngalamin. Nah, ini adalah biaya transaksi. Ini penting ini. Biaya transaksinya industri itu per lotnya itu $16, Ah, ah. XM itu $6. Oh, Murah, jadi kecil. di bawah separuhnya ya. Betul. Untuk Euro USD. Nah, ini untuk XAU USD. Lebih murah, lebih kecil dari industri juga. Industri sekitar $35,12, XM $22,27. Nah, Jadi di ini bawah rata-rata industri itu ya. untuk biaya transaksi. Nah, ini ada biaya rollover. Oh, biaya rollovernya malah jauh ya. Biaya rollovernya untuk Euro USD-nya di bawah, tapi ini masuk kategorinya full. Nah, ini Rollover itu swap ya. betul. Nah, ini uniknya. Broker yang bagus pun pasti punya kekurangan. Ya, Nah, ya, dan kita tidak tutup-tutupi. Jadi artinya ya, ya yang kurang ya yang kurang kita tunjukin kurang gitu kan. ya, ya, ya. Nah, ini untuk swap di Euro USD termasuk jelek nih Lumayan sebetulnya. tinggi itu ya. Termasuk tinggi. Nah, lalu untuk XAU USD-nya tapi bagus. Oh, XAU USD-nya bagus. jadi untuk emas bagus ya malah ya. Bagus. Nah, ini salah satu kekurangan yang kita temuin. Tapi kan artinya Ya, ya, eh, ya itu balik lagi, nggak ada yang ya, sempurna ya. Nggak ada yang ya. sempurna. Nah, ini adalah slippage-nya. Slippage rata-rata 0,4, slip positif maksimumnya 19, slip transaksi maksimum 29. Nah, ini biasanya terjadi kalau lagi ada Berita ya. momen-momen tertentu sih. Ya, Nah, artinya itu kita bisa melihat semuanya di sini nih. Nah, ini bahkan ya. perangkat lunak terputus koneksi. Nah, kita bisa tahu Oh, nih, frekuensi pemutusan rata-rata waktu per hari 0,2. Jadi oh, kan memang ada momen tuh server putus sedikit tuh, Mas. ya, ya, ya. Biasanya pergantian apa kayak semacam pergantian jam kerja begitu ya. Betul. Atau pergantian pasar, pergantian jam Ya, kerja, ya, atau ada pergantian server itu kan nggak mungkin satu tuh biasanya. iya, betul, Dia betul. ada backup-backupnya, Tapi itu sangat pergantian. cepat 0, ya. Cepet nih 0,2. Waktu koneksi ulangnya cuma 211 milidetik milisecond. Jadi begitu dia putus, pas dia koneksi ulang ya cuma sekitar 0,2 detik doang, udah langsung sambung lagi. Jadi artinya eh, kalau yang kayak gini-gini kan krusial di masalah kita misalkan pakai stop loss atau kita pakai IE Ya, gitu ya. ya, kita setting. Kita udah pakai stop loss, ternyata frekuensi putusnya itu sering, plus reconnect-nya lama. Momennya lewat Momennya akhirnya. lewat, tahu-tahu sudah sudah kena stop loss gitu ya. Iya. Nah, Sudah hilang artinya. makanya ini bagus banget ini termasuk cepat. Nah, terus di sini kita bisa lihat nih marginnya itu aja sebesar 82 juta USD. Artinya ya bukan bukan bisnis kecil yang berputar Ya, di ya, sini ya. gitu kan. Nah, Gede. ini teman-teman yang sering tanya itu kadang-kadang saya mau jawab itu bingung, Mas. Seringnya begini, Pak, kalau saya mau trading, saya punya uang 100 juta, saya taruh di XM, aman nggak? Nanti nggak dibayar. Nah, Nah, lihat bisnisnya dia sekian dolar loh itu ya. betul. Artinya ya bisnisnya aja udah yang berputar itu 82 juta US Nah, dollar ya, bukan nah. 82 juta. Artinya ya ada duit kok, ada duit buat ngebayar Ada gitu. dulu lah itu loh. Itu ya kadang susah jelasinnya. Wah, Ini luar ini jadi biasa ini ini. jadi poin paling penting juga buat broker ya. Ya, ya. Artinya kalau kita ngelihat broker tapi marginnya atau perputaran uangnya kecil ya
sebetulnya warning juga buat kita ya Mas ya. Ya itu yang nanti bisa collab brokernya sendiri ya kan. Bener, itu warning juga nih gimana nih bisa bayar atau enggak gitu Nah, kan. Apa jangan-jangan dia money game gitu kan. Terus kita bisa lihat wow. juga strategi pemasarannya. Oh ya ini standar lah. Ya, Bahkan sampai ini aja kita kita benchmark Mas. Strategi pemasaran dia paling banyak yang dipakai itu di mana? Di Google. Google itu menempati oh, peringkat paling tinggi ya, sumber ya, ya. pencariannya gitu. Indeks pengirimannya, proporsi rantainya, sumber sosialnya ini kita kita benchmark semua nih. Dia besarnya di mana nih? Di YouTube kah, di Facebook kah, di Twitter kah? Nah, ini adalah informasi favorit trader, Apa itu, Mas? real time spread. Oh, spread real time-nya berapa gitu ya? Ini kalau Mas Suci lihat, dia gerak-gerak nih ya, jalan Ya, terus nih, ya. Karena memang real time ya. real time nih. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini pergerakan spreadnya tuh kayak gimana sih. Nah, ini nih, ini informasi buat orang yang nanya, ini ceweknya mandi nggak sih? Nah, suka mandi nggak sih? Nih, Nah, kan banyak yang rewel gitu kan. Ini spreadnya gimana nih? Nah, nih mau tahu spreadnya misalkan XN gitu. Ya. Nih spreadnya ya, XN itu gini. Semelar-melarnya semana sih? ya, Nah, ya, gitu. Nah ini informasi paling kalau saya sebagai trader ya, saya suka banget nih. ya. Wow, luar biasa ini, Mas. Saya sendiri tercengang ini, Mas. Sampai sedetail ini ya. Sampai Nah, sedetail ini. ini sayangnya di website ya. Jadi kalau di website itu, ini kalau kita klik kita suruh dialih ke aplikasi. Ya, ya, ya. Karena kalau di aplikasi itu lebih banyak informasinya mas gitu. Betul, betul. Saya sendiri langsung download, Mas. Dan saya juga menyarankan teman-teman saya untuk download karena Hmm? apalagi yang sering tanya-tanya mengenai broker, kan kalau saya yang ditanya nanti saya dipikir menjawab yang baik-baik saja ya kan. Saya Hmm. saya refer, coba kamu download WikiFX, kamu bisa lihat. Tapi saya tidak menduga kalau betul-betul sangat sedetail ini, Mas. Betul-betul luar biasa ini. Nah, Ini nyewa detektifnya mahal ini pasti ya, untuk menyelidiki si calon calon istri tadi calon ya. istrinya bener-bener. Nah, sama mas. Ini kan ibaratnya ya, kita bisa cari info bebet bobotnya seperti apa di sini gitu kan. Nah, Nah, selain itu, selain bibit bebet bobotnya, di sini tuh kita bisa ibaratnya apa ya? Kalau kita mau bilang uh, belajar gimana sih cara kita menjalani pernikahan. ah, Ibaratnya, oke, kita udah kayak dapet ada jodoh. konseling perkawinannya juga ada ini ya. Ibaratnya nih kalau kita pengen tahu emang kalau nikah tuh gimana sih setelah kita Eh, punya kita ketemu jodohnya, oke, udah ya, dapet ya. jodohnya. Nah, terus kalau kita nikah dengan si A, kira-kira seperti apa ya? Nah, kita Nah, juga kita juga bisa simulasi di sini. ya, 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 Nah, ini saya coba eh, kasih info sedikit ya. Jadi ya. kalau di sini tuh kita punya fitur baru. Fitur baru itu ada namanya bentar. Kok ke sini? Ada namanya oh, belum nongol ya dia di saya ternyata. Oh, yang di Indonesia belum mungkin ya? Bukan. Di aplikasi ini kayaknya oh yang ini belum saya update. Eh, Belum saya update, jadi belum bisa saya tunjukin ya. Sayang sekali. Nah, jadi di wah, sini kadangkala kan kalau misalkan apa namanya, kalau kita mau demo itu kan kita harus bikin akun ya, ya betul. bikin akun broker ya.
Nah, Ya. di sini kita bisa juga nyobain namanya demo trading. Oh, tanpa Itu harus bikin akun ya Mas ya. akun, betul. Jadi dari apa namanya? Oh, ini kita pakai ininya aja nih. Pakai perkenalan, artikel perkenalan nih. Hmm. Bentar, bentar. Ini, nah, tadi setelah kita belajar cara jadi bibit-bibit bobot, salah satunya adalah kita coba ngebedah apa namanya, ngebedah XM. Jadi ternyata terbukti ya, XM Hmm. adalah jodoh yang recommended, jodoh yang recommended untuk dipinang. Tapi Mas Uci sendiri udah berapa lama pakai XM? Saya tahun sebentar 2000, saya trading 2008. Kalau tidak salah waktu itu saya join satu komunitas 2012 2013. Kalau tidak keliru saya sudah jadi XM masih baru di sini. Masih baru di sini. Kalau tidak Hmm. salah sekitar tahun-tahun itu. Jadi XM ini kan kalau tidak salah sudah 11 tahun lebih ya. 11-12 tahun. Jadi awal-awal saya sudah join di XM, tapi masih sebagai klien, Mas. Masih sebagai klien. Dan itu pun saya merasakan ini kok keren ya. Di situ waktu itu sudah ada edukasi. Saya masih ingat betul dikasih email untuk ada edukasi dengan Pak David yang sekarang menjadi teman saya instruktur di XM. Jadi beliau sudah paling lama di XM. Jadi sekitar itulah. Lalu baru tahun 2019 bulan September baru saya menjadi instruktur di sana. Oh, berarti udah lama juga pakai XM ya? Nah, Kalau pakainya sudah lama, tapi ya waktu itu masih pacaran Mas, belum menikah, jadi banyak yang saya pakai. masih jadi playboy, masih jadi playboy. Jadi istilah kalau digabungkan dengan istilah apa namanya hidup pernikahan kan gitu ya kan. Jadi ya waktu itu saya pakai macam-macam. Makanya saya Hmm. juga pernah ngalami ngecek website satu broker ketika saya klik about lalu seperti yang jenengan bilang tadi ternyata nomornya punya nama lain gitu ya kan. Itu pernah ngalami. Jadi kan sebelum fix di XM menjadi loyal di XM saya pernah punya banyak pacar gitu lah ya. Itu saya sih dulu juga gitu, sebelum saya nikah sama istri saya, ya pacaran dengan beberapa orang bukan berarti playboy, tapi kan ya Ya, kita mencari kan beberapa tipe yang mana yang cocok gitu ya. ya. Kalau kalau saya sih untungnya ya, tapi saya enggak berani komentar lah. Nanti ada yang bilang dulu. Saya dulu kamu anggap apa gitu ya. Kayaknya Saya ini adalah iya. pembahasan yang harus kita hindari ya. Nanti kalau off air